Saya lihat ini ada operasi sistematis yang besar-besaran dalam rangka, sepertinya nggak akan berhenti nih operasi media ini. Akan terus berlanjut sampai saya ditembak mati atau saya masuk penjara tuh kelihatannya. Tuh lihat tuh, Ustadz Maher, ya, karena penegakan hukumnya tidak jujur, dia wafat tuh dalam penjara. Apalagi pakai buzzer-buzzer yang otaknya nggak ada itu makin terlihat kebodohan, ketololan, kedunguan, dan kegoblokannya itu, ya. Saya mau katakan kegoblokannya makin ketahuan nanti, ya. Nah, silakan tolong saya minta untuk tidak diedit ini, biar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mau katakan bahwa ini ada operasi media besar-besaran ini, ya, dan sistematis untuk tujuan penggalangan opini publik, ya, dalam rangka memframing, menstigma dan melabelisasi saya maupun FPI agar diteroriskan. Tujuannya apa? Supaya kalau organisasi FPI itu ya, sudah di label, di framing sebagai organisasi teroris, ya, maka pembunuhan terhadap anggota-anggota FPI itu menjadi sah, gitu loh. Nah, itu saja sebetulnya. Jadi tujuannya tidak lebih dan tidak bukan adalah untuk memframing, menstigma, memberikan label teroris kepada FPI dan kepada saya, ya. Supaya nanti kalau saya mati ditembak di jalan, digerbek begitu ya. Nah, orang ya udahlah, dia teroris juga nggak apa-apa. Itu aja sebetulnya tujuan operasi media ini, dan itu dimulai terlihat betul ya. Operasi media itu ketika saya pertama diisukan ke Belanda, terbang ke Belanda kan. Jadi si pembuat operasi ini bodoh juga menurut saya, pembuat skenario ini. Kenapa bodoh? Dia itu dalam upaya untuk menstigma saya sebagai orang yang sok-sokan. Itu kan waktu itu ditulis Norman sok-sokan mau ke Belanda, rasain lo ditangkap kan, begitu tuh ininya. Medsosnya kan begitu. Nah, artinya dia sendiri memberi tanda, memberikan informasi bahwa mereka tidak ingin kasus 6 itu diutak-atik sebetulnya, ya, ketakutan sendiri. Jadi si pembuat operasi ini itu satu. Jadi saya katakan jelas-jelas sekarang ya, bahwa framing pemberitaan yang sangat gencar ini hampir semua wartawan tanya ke saya udah bosan sebetulnya ya. uh, apa uh, 1 minggu lebih ini ya, bahkan hampir 2 minggu selalu konfirmasi soal teroris begitu ya. Nah, itu pertama. Jadi saya lihat ini ada operasi sistematis yang besar-besaran dalam rangka pembentukan atau penggalangan opini publik dalam rangka cipta kondisi supaya nanti pengurus-pengurus FPI kalau ditembak mati ya ataupun ditangkap itu nggak ada yang bela. Dan kemudian kasus 6 yang ditembak di jalan tol itu menjadi hilang. Sebetulnya itu tujuannya ya, kita udah tahu lah, paham lah kita. Itu pertama. Nah, yang kedua juga saya lihat ya, ini bukan cuma yang siapa tadi namanya pengakuannya yang terbaru itu? Zainal Ansori, Bang, izin. Zainal Ansori. Kan sebelumnya juga ada yang bernama AA yang dari Makassar itu ditangkap kan? Nah, dua-duanya kan memberikan pengakuan pada saat setelah ditangkap tuh, ya kan? Dan dua-duanya saya lihat membaca di kertas itu, sampai yang Makassar itu sampai 2 kali itu, bahkan dimuat oleh Detik 20 ya, sampai 2 kali. Itu kelihatan betul tuh, kelihatan sebetulnya ya, bagaimana yang dari Makassar itu tadinya kan 1 orang yang bersaksi di awal itu pakai baju kuning, kemudian ditambah lagi karena kurang kuat kan, sudah dibantah oleh teman-teman FPI Makassar, dibantah, akhirnya menghadirkan 1 lagi kan, dan ada di Detikcom, saya juga nonton di Detik 20. Nah, itu kan keterangannya juga bertentangan sebetulnya ya. Nah, kemudian muncul lagi yang terakhir ini, siapa tadi, Ansori tadi ya, yang menyatakan dari Lamongan. Nah, dia kan juga sedang ditahan sebagai narapidana kan. Jadi kelihatan sekali sebetulnya operasi-operasi penggalangan cipta kondisi ya, operasi-operasi. Kalau dalam ilmu jurnalistik itu disebutnya operasi media ini sebetulnya ya. Kita udah paham operasi media ini seperti ini. Siapa yang ada memiliki memiliki kekuatan untuk membangun operasi media seperti ini, kita udah ngerti lah siapa-siapanya ya di balik ini semua. Jadi bukan kita tidak tahu. Jadi kepada masyarakat, kepada publik, kita hanya mau mengumumkan saja, kita ini sudah tahu ya. Dan kalau kita dicelakakan, apakah itu berupa ditembak atau katakanlah dicelakakan dalam bentuk seolah-olah
ada persoalan hukum, maka itu adalah juga sebagian dari rekayasa lanjutan dari operasi media ini. Itu yang mau saya katakan, ya. Nah, sekarang saya masuk ke proses bukti, ya. Sekarang proses bukti. Proses bukti itu, ya, yang Makassar itu sudah saya katakan. Peristiwa di Makassar itu pertama dia salah, ya. Pertama disebutkan baiat di Jalan Danau Limboto. Itu sekretariat Laskar FPI Sulawesi Selatan. Tidak ada baiat di situ, ya. Nah, itu kan dikoreksi oleh keterangan yang kedua berikutnya oleh yang ditangkap di Makassar itu kan. Nah, jadi dia salah pertama itu sebetulnya. Nah, yang kemudian terjadi itu disebutkan dikoreksi adalah di pondok pesantrennya Ustadz Basri almarhum, ya. Dua-dua kegiatan itu. Jadi saya mau cerita Makassar dulu sebelum yang nanggapin yang Lamongan, ya. Dua-duanya itu. Yang Makassar itu saya diundang oleh pengurus FPI, ya, oleh pengurus kelaskaran FPI Sulawesi Selatan pada waktu itu tahun 2015, ya. Itu dalam rangka seminar, ya. Karena pada waktu itu ISIS itu baru muncul. Karena kan ini kaitannya dengan kondisi Suriah. Jadi ini perlu urut nih, masyarakat ini mesti tahu tuh. Suriah itu terjadi konflik 2011. Nah, di 2011 itu belum ada itu ISIS. Baru kemudian pertama kali yang terjun ke situ adalah Al-Qaeda, dia kemudian membentuk Jabhat Nusra, kemudian setelah 3 tahun terjadi perpecahan antara Jabhat Nusra dengan orang-orangnya, kemudian orang-orang itu keluar membentuk ISIS kemudian, ya. Itu setelah tahun 2014-2015, ya. Dan itu lagi heboh-hebohnya itu. Jadi waktu itu masyarakat dunia belum ngerti itu. Nah, belum ngerti apa itu ISIS, belum ada itu jamaah Ansarud Daulah yang disebutkan itu nanti belakangan itu, ya. Nah, kemudian karena situasi global seperti itu informasi, saya diundang oleh teman-teman LPI Makassar untuk memberikan ini ada apa konteks global itu. Nah, saya kebetulan memang sejak lama, sejak tahun 2000-an awal, ya, bahkan terus sampai sekarang, itu selalu meneliti dokumen-dokumen counter terorisme. Nah, saya memberikan materi yang saya baca dari ada 2 dokumen. 2 dokumen ini dipublikasikan, diterbitkan oleh RAND Corporation. RAND Corporation ini saya kasih tahu, ya, bahwa ini jaringan dari Zionis internasional, ya, dan dia sangat berpengaruh dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan dunia terhadap dunia Islam, ya. Nah, di situ disebutkan ada 2 dokumen. Dokumen pertama itu persistent threat, ya. Persistent threat itu adalah ancaman yang terus-menerus, ya. Yang kedua itu dokumen in their own word, ya. In their own word itu adalah kira-kira dalam bahasa terjemahan bebas itu kita pakai bahasa-bahasa mereka, gunakan kata kalimat-kalimat jihad tapi untuk menghancurkan mereka sendiri. Itu dokumen in their own word itu. Dan kemudian persistent threat juga itu begitu, ancaman yang terus-menerus. Inti dari 2 dokumen itu yang saya jelaskan kepada LPI di Makassar itu, ya, maupun yang di acara seminar. Saya nggak tahu waktu itu Ustadz Basri itu siapa segala macam, saya nggak kenal, ya, saya nggak kenal. Saya diundang oleh, sekali lagi saya mau katakan, saya diundang oleh pengurus LPI Makassar. Saya diundangnya itu dalam rangka seminar karena saya punya informasi global tentang situasi geopolitik global, ya. Nah, geostrategis global. Saya mau jelaskan ke mereka, di 2 dokumen itu disebutkan strategi untuk mengcounter terorisme itu justru menciptakan terorisme itu sendiri. Nah, itu kan orang banyak tidak tahu tuh. Jadi begini maksud saya, di 2 dokumen itu dijelaskan, salah satu strateginya itu adalah membuat website palsu atas nama kelompok-kelompok jihad. Yang kemudian website ini mengkafir-kafirkan kelompok lainnya dan merekrut orang-orang yang masih awam. Jadi dia katakan bahwa orang-orang jihadis ini itu sangat bergantung dengan informasi internet. Disebutkan begitu, ya. Nah, karena dia sangat bergantung dengan informasi internet, kita bikin katanya website palsu atas nama jihadis itu sendiri. Dan kemudian website itu merekrut orang, kemudian mengkafir-kafirkan kelompok lainnya. Nah, saya mau kasih tahu itu sama orang-orang Makassar itu, sama orang-orang Sulawesi Selatan yang berkumpul di Makassar itu. Saya katakan, Anda harus hati-hati, saya bilang. Bisa jadi yang Anda ikuti itu justru